Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di program sore hari ini, Dialog Jambi Bicara, edisi Selasa 22 Oktober 2024. Dan tidak terasa, baru saja kita melihat bagaimana peralihan dan juga perubahan yang terjadi di Indonesia. Tepat 2 hari yang lalu pada tanggal 20 Oktober 2024, kita telah menyaksikan pelantikan dan juga istilahnya seremonial ya. Karena kalau dalam aturan sebenarnya tidak ada pelantikan yang dilakukan. Tapi ini karena seremonial adalah sumpah janji Presiden Republik Indonesia yang baru, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentu dengan perubahan dan juga ahli dari berbagai hal ini akan banyak sekali harapan dan juga perubahan yang signifikan, dan salah satunya terkait dengan bagaimana fokus terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi di era pemerintahan yang baru, kita akan membahas dan mengulik lebih jauh apa saja sebenarnya langkah strategis. Karena memang ketika kita membahas dan juga menyaksikan secara bersama waktu itu dalam pidato pertama dari Presiden kita menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu poin yang akan disoroti dalam kepemimpinannya di 5 tahun yang akan datang. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, saya sudah kehadiran 2 narasumber kita. Yang pertama, kita akan sapa terlebih dahulu ada Dr. Slamet Sudaryo selaku pengamat kebijakan publik pada hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan yang nanti dibuat untuk menunjang apakah memang ini strategis dalam pemberantasan korupsi atau nanti akan ada catatan-catatan khusus seperti itu ya, Pak ya. Dan untuk menemani Pak Slamet, kita sudah juga kehadiran ini anak muda dan akademisi juga, yakni Mas Zakli Hanafi Ahmad, SIP MSOS, selaku akademisi UNJA. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini nanti kita akan melihat bagaimana perspektif dari politik ya, Mas ya. Baik. Yang juga melihat bahwasannya mau tidak mau ya dalam sebuah pemerintah pasti politik juga salah satu poin penting ya, Mas ya. Dan nanti akan lebih lanjut lagi kita akan melihat bagaimana pemberantasan korupsi dan juga komitmen lebih lanjut. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133 dan mungkin ingin menyampaikan opini ataupun juga pendapat dan juga berdiskusi langsung dengan 2 narasumber kita pada hari ini. Nah, ketika kita membahas tentang korupsi dan lain-lain ya Pak, ini kan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Ini sesuatu yang lama yang selalu muncul dengan versinya masing-masing. Nah, ketika melihat situasi dengan gambaran terkait dengan korupsi, itu seperti apa sejauh ini Pak? Ya, jadi kalau saya melihat korupsi ya di Indonesia itu kan sebetulnya upaya untuk setidaknya pencegahan sudah dimulai zaman era Soekarno dengan Kepres 275. Kemudian Pak Harto juga dengan Kepres 6 Agustus 67 terkait dengan sampai dengan OSTIP waktu itu. Berlanjut ke Habibie, Undang-Undang 28 tahun 99, negara yang bersih, bebas KKN. Di zamannya Gus Dur ada tim gabungan tindak pemberantasan korupsi. Zaman Bu Megawati ada Undang-Undang KPK, Undang nomor 31 99. Pak SBY relatif berlanjut saja, dan Pak Jokowi di periode kedua malah korupsi semakin merajalela dan indeks kita 34. Jadi saya bukan orang yang sangat optimis sebetulnya kalau lihat sejarah ya. Jadi ternyata korupsi bukan sesuatu yang baik-baik saja di kita. Nah, sampai sekarang kalau ditanya pemerintahan baru. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah apa yang dilanjutkan untuk pemerintahan yang baru, kan slogannya itu akan melanjutkan pemerintahan lama. Nah, saya khawatir nanti termasuk korupsinya yang sampai hari ini kayaknya juga data ICW sangat menarik. Jadi kalau kita lihat korupsi di 5 tahun terakhir di 2019 itu mencapai 271 kasus. Tapi di tahun 2023 itu sudah 791. Banyak banget. Kemudian pengembalian negara juga relatif kecil. Yang terakhir mungkin kasus yang menarik, 2 kasus yang ditangani Jaksa Agung, asuransi, itu dari kerugian 16,1 triliun dikembalikan cuma 3,1. ITS dari 8,3, 1,7. Jadi
mereka akan berhitung. Kalau orang ekonomi pasti berhitung. Kalau saya korupsi paling kecil masih banyak, belum yang sudah menjadi aset. Jadi ini kayaknya korupsi itu menjadi seperti ya, penyakit yang sudah kronis ya, sulit sekali, dan kelihatannya negara tidak cukup kuat atau tumpul ya. Kita lihat putusan pengadilan itu 5 tahun terakhir rata-rata hanya 37,4 bulan, paling tinggi 3,4 tahun. Jadi mereka ya tidak lama sebetulnya, 2/3 dinikmati penjara sudah bisa bebas bersyarat. Belum dari pengembaliannya, tidak memiskinkan sama sekali. Ini barangkali saya berharap betul kalau ada pemerintah yang baru, ini paling nggak data yang bisa dibaca bahwa korupsi tidak sekedar budaya sebetulnya, tapi ini sudah menjadi penyakit yang kronis yang kayaknya sulit. Baik, ini kita melihat bagaimana gambaran data yang tersajikan ya Pak, dan memang ada catatan-catatan tertentu. Nah, ini menarik ya Mas Hanafi, ketika kita mendengar dari Pak Slamet tadi bahwasanya ada beberapa poin yang menjadi catatan khusus. Nah, ketika melihat bagaimana siklus dan juga perubahan aturan dan lain-lain dari kacamata politik sendiri, bagaimana melihat kasus korupsi yang ada di Indonesia, Mas? Baik, kalau kita lihat secara politis ya, mungkin kita nengok hari ini Pak Prabowo dalam pidatonya sangat berapi-api dalam memberantas korupsi. Bahkan per bulan lalu sebelum pelantikan di acara Rapimnas Partai sendiri, Pak Prabowo sampai menyatakan begini, akan kita kejar sampai Antartika. Nah ini kan sangat menarik begitu Pak. Jadi kita melihat bahwa ada kesungguhan yang mendalam dari Pak Prabowo. Dari 2014 kita lihat setiap pilpres, itu Pak Prabowo selalu mengatakan bocor gitu kan. Nah ada kalimat-kalimat yang menarik gitu. Kalimat bocor terkait dengan anggaran, APBN yang bocor dan segala macam. Nah ketika statistik menunjukkan memang kasus korupsi itu semakin meningkat. Nah, saya memandang secara teknis, ini merupakan penyakit yang kronis. Tapi, apakah bisa kita balikkan terkadang pemikirannya? Bisa jadi ini merupakan suatu bentuk kinerja dari pemberantasan korupsi yang juga semakin mendetail begitu. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin dari zaman Pak Soeharto, masuk di transisi Pak Habibie, ke Gus Dur, ke Megawati, hingga Pak SBY, kita lihat memang secara statistik korupsi itu semakin meningkat orang ditangkap. Nah, bisa jadi, ini kan terkait dengan perkembangan teknologi juga, kemampuan dari tim pemberantas korupsi yang dulu tidak bisa melakukan sadap, ataupun dulu operasi tangkap tangan itu masih menjadi tabu, keterbatasan akses transportasi dan tim juga khususnya, yang menjadikan memang tidak banyak yang kita tahu siapa saja yang korupsi. Nah, kalau kita bicara dari sejarah, bahkan sebelum kemerdekaan, Pak, dulu pernah kita belajar sejarah waktu sekolah, bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, Herman Willem Daendels itu, melakukan kerja rodi, gitu kan. Kerja rodi membuat jalan dari Anyer sampai Penarukan. Nah, kurang lebih itu 1.001 km kalau saya tidak salah, yang katanya itu tidak dibayar. Nah, pada nyatanya, kita lihat tempo hari kemarin ada dokumen dari Belanda yang menyatakan ada kwitansi pembayaran gitu, yang sudah viral juga di sosial media, bahwa ternyata bupati-bupati Indonesia pada masa itu sudah dibayar. Nah ini kan jadi persoalan, zaman dulu kita tidak bisa mendeteksi korupsi itu siapa. Akhirnya kita mencari kambing hitam dalam satu momentum bahwa ternyata pelakunya Belanda, tapi ternyata dalam sisi lain orang kita yang korupsi. Nah ini sebenarnya bisa menjadi sudut pandang lain Pak. Jadi satu sisi memang ini penyakit yang sangat kronis, tapi bisa jadi ini ada perkembangan dari tim hukum dan tim pencari fakta kita terkait pemberantasan korupsi. Termasuk juga pada hari ini kemarin sebelum Pak Jokowi lengser, kita lihat bahwa Pak Jokowi itu sudah mengukuhkan tim pemberantasan korupsi dari Polri ya, Satgas khususnya kalau saya baca kemarin. Itu kan kita lihat suatu bentuk ada upaya yang memang kalau kita lihat korupsi itu sampai 100% hilang, ya itu kan hanya sebatas janji politis ya. Tapi paling tidak ada upaya yang sistematis untuk membuat orang tidak bisa melakukan korupsi. Mungkin itu dulu untuk pembuka. Baik, wah ini menarik ya kalau sudah membahas tentang sejarah dan bagaimana perkembangan terkait dengan, ini menarik dari kedua narasumber kita, ada hal yang menjadi momok juga dia. Di satu sisi korupsi ini bukan lagi hanya jadi budaya. Sebenarnya kenapa? Akhirnya korupsi ini terus ada dan terus berlangsung. Apakah memang ada indikasi dan ada faktor pendorong atau seperti apa Pak? Ya,
Pertama tentu terkait dengan kekuasaan dan kewenangan ya. Jadi semakin luas kekuasaan dan kewenangan diberikan, maka ada potensi korupsi menjadi absolut ya. Jadi saya kebetulan sering beracara di pengadilan. Bukan bertambah, bukan berkurang, maaf, bukan berkurang. Jadi kasus-kasus yang naik ke pengadilan itu dalam catatan saya itu malah naik. Ya. Nah, boleh jadi tadi saya khawatir kalau hanya janji-janji politik itu rasanya pemimpin pasti akan berjanji dia akan berantas korupsi. Tapi data itu menunjukkan bukan berkurang. Jadi ini menarik. Nah, persoalan ini tentu bukan persoalan yang sederhana. Karena apa? Karena tadi, jadi saya ambil contoh yang paling sederhana. Biaya politik untuk maju pilkada kan cukup besar. Untuk mengembalikan modal pilkada tentu kalau hanya mengandalkan pendapatan normal agak sulit. Jadi dia akan setidaknya di sektor perizinan, pengadaan barang jasa, kemudian bantuan sosial itu menjadi menarik penganggaran di sana. Nah, dalam beberapa case itu terjadi. Nah, saya pikir yang menarik ada teorinya Donald ya, menarik banget. Jadi ada teori Freud Diamond teori ya. Jadi korupsi tidak hanya ada 3 tapi 4. Yang menarik adalah di samping ada tekanan, ada opportunity, kesempatan dan rasionalisasi. Ada satu lagi yang menarik. Mereka adalah orang yang berpendidikan. Nah, menjadi menarik karena apa? Data KPK, 85% pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang pendidikan S2. Dan ini menarik. Nah, berarti teorinya Donald terkait dengan Fruit Angel itu kesempatan biasanya berkaitan dengan pengawasan. Di birokrasi kita pengawasan itu di setiap lini ada. Nah, tapi tidak cukup efektif. Nah, jadi kalau dia tidak tahu ada kesempatan itu bisa terjadi. Tanpa pengawasan pun kalau dia tidak memiliki kesempatan berkorupsi tidak akan terjadi. Jadi kembali lagi kalau berdasarkan teorinya tadi ya Donald dan David itu ada tekanan, ada insentif meskipun itu tidak nyata, tapi itu menjadi trigger niat awal mens rea kalau di bahasa hukum ya. Nah, kemudian ada kesempatan karena pengawasan yang lemah, sebetulnya iming-iming, janji-janji itu tidak akan terjadi tindak pidana korupsi kalau yang bersangkutan tidak memahami kesempatannya. Nah, baru nanti yang sudut ketiga adalah yang melakukan itu sebetulnya biasa melakukan rasionalisasi. Saya melakukan tindakan itu karena saya sudah bekerja keras, yang malam, saya perlu mendapatkan hak yang lebih besar, yang lain juga tidak apa-apa. Jadi itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan yang keempat tadi, yang temuannya David, bahwa mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka melakukan kreativitas. Jadi pidana korupsi itu bukan pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak paham hukum, yang tidak mengerti aturan, bukan. Malah justru mereka cari kelemahan, cari celah untuk melakukan tindakan. Jadi itu barangkali itu beberapa faktor ya. Jadi di samping ya tadi, kalau saya boleh mengatakan, ya kembali lagi ke yang mengawasi mestinya hati nurani, dia punya keyakinan, itu yang mengawasi. Kalau instrumen yang sifatnya kelembagaan birokrasi, menurut saya masih belum efektif. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ya tidak lagi, meskipun dalam sejarahnya hanya di zaman Bu Mega cukup efektif dalam 1-2 periode KPK. Setelah itu
turun lagi. Baik, ini menarik ya. Ketika kita mendengar data dan juga sampaian dari kajian teori yang disampaikan oleh Pak Slamet ya, Mas Hanafi, ada beberapa indikasi. Nah, mungkin ada perspektif lain nih yang mungkin coba diuji nih. Kenapa akhirnya perilaku korupsi ini kan bukan hanya menjadi apa istilahnya ya, latar belakang kebudayaan lagi ya, tapi memang ada hal-hal yang menyertai seperti itu. Ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau kita kembali bercerita terkait dengan kabinet hari ini, ya mungkin banyak orang yang cukup pesimis dengan kabinet gemuk ya. Tapi dalam satu sisi yang lain, bisa jadi yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan kinerja yang terlalu banyak ya, pekerjaan yang terlalu banyak dilakukan oleh para birokrat kita, para politisi kita, itu menjadi berkurang. Jadi beberapa kasus seperti di Kementerian Pendidikan kita contohkan. Pada hari ini kan kita melihat bahwa ada pembagian 3 menjadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu ada Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, hingga ada Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau kita melihat secara anggaran, saya yakin secara teknis, anggaran yang ada itu pasti dibagi. Itu yang pertama. Terkait dengan penambahan anggaran, itu kan pasti memerlukan proses pengajuan dulu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, duit langsung diturunkan dari Kementerian Keuangan. Maka satu sisi, dia akan memfokuskan pekerjaan pada satu bidang kementerian. Nah, walaupun secara kita lihat kacamata kabinet ini gemuk ya, tapi secara teknis dan fokus, mereka akan mengurangi beban kerjanya. Nah, itu yang mungkin Pak Prabowo berpikir bahwa ini bisa menjadi salah satu solusi, ya walaupun tidak bisa menjadi solusi pasti, tapi menjadi upaya dulu untuk membuat para pejabat kita berfokus dulu, sehingga terkait dengan penyelewengan anggaran itu tidak akan terjadi, walaupun setiap celah itu pasti muncul oleh para yang ingin berbuat kejahatan ataupun membuat celah terkait dengan korupsi. Tapi dalam satu sisi yang lain, kalau seumpamanya ini kita lihat ada fokus-fokus pada titik-titik tertentu dalam setiap kementerian, anggaran itu kan pasti terpusat. Dan ketika pelaporan, ketika dipanggil oleh DPR misalkan dari pengawasan ataupun dikoreksi langsung oleh Presiden dan tim khususnya, ya ini kan pasti bakal ketahuan ketika anggaran yang diberikan itu tidak maksimal. Nah, kalau dulu satu kementerian bisa melakukan 3-4 job desk itu kan ketika satu job desk tidak dikerjakan akan ada alasan lain bahwa terlalu banyak yang difokuskan. Nah, ke depan tidak bisa lagi para menteri dan juga kepala badan tidak bisa lagi mengelak dengan alasan bahwa beban kerja mereka terlalu banyak. Ini menjadi perspektif kita, Pak, bahwa ke depannya kita harapkan yang dibilang fokus tadi dengan beban kerja yang berkurang dan juga tim yang cukup banyak, kita lihat pemerintahan baru hari ini. Apakah nanti pada 100 hari kerjanya akan membuahkan hasil atau pada 1 tahun pertamanya nanti tidak ada berbuah hasil. Nah, itu kan menjadi catatan gitu. Ketika nanti tidak ada perubahan, tentu pasti masyarakat akan melakukan kritik ya, melakukan kritik terkait dengan perencanaan pemerintahan baru. Dan itu pasti akan berjalan secara otomatis saja seperti pemerintahan Pak Jokowi yang awalnya dipuja-puja tahun 2014. Seorang yang dari Solo berangkat ke Jakarta hingga berangkat ke istana, walaupun di tahun pertama, tahun keduanya itu cukup menarik ya, kita lihat belusukan, tapi kan pada tahun ketiga, tahun keempatnya sudah banyak demo terjadi. Nah, itu kita akan lihat sendiri nanti, apakah pada pemerintahan Pak Prabowo hari ini akan terjadi seperti itu, atau akan ada perubahan. Baik. Nah, begitu. Baik, ini menarik ya ketika kita membahas tentang bagaimana nantinya program-program ataupun juga janji politik ya yang akan dikeluarkan ini akankah memang sustainable atau berkelanjutan, apakah memang nanti akan ada kritisasi dari masyarakat. Untuk saat ini masyarakat sudah cukup cerdas untuk melihat bagaimana situasional dan lain ya Pak Slamet dan juga Bang Hanafi ya. Tapi kita tahan dulu, ini menarik pembahasan kita karena kita masih melihat bagaimana situasi dari latar belakang akhirnya faktor-faktor inilah yang menyebabkan mungkin terjadinya indikasi. Tapi tadi menarik ketika kementerian yang diperkecil ini menurunkan beban yang mungkin akan menjadi indikasi, oh ini mungkin akan mudah ditilik dan ditelusuri untuk lebih lanjut ya. Usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara yang kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi di pemerintahan yang baru. Tadi kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan baru ini memungkinkan kalau dari analisa dari narasumber kita pada hari ini untuk mudah ditilik bagaimana nanti pelaporan, kemudian beban kerja dan lain-lain yang mungkin sebelumnya dijadikan sebagai alasan bahwa kerjaan tersebut tidak terselesaikan dan mungkin ada juga menjadi alasan bahwa adanya penyelewengan dana-dana tertentu. Nah, ini menarik. Ketika kita melihat aturan, karena tadi kebijakan yang sudah dikeluarkan, kemudian bagaimana rangkuman yang dihadirkan dari kementerian tersebut juga terkait dengan kebijakan dan peraturan. Ini seperti apa kalau melihat bahwasanya apakah Indonesia memang sudah punya komitmen yang kuat untuk aturan dan undang-undang terkait dengan korupsi, Mas Hanafi? Ya, kalau saya pikir secara teknis ya, kalau kita ambil sudut pandang pemberantasan korupsi, seperti kata Pak Prabowo ya, ikan itu kalau busuk dari kepalanya dulu. Itu kan yang disampaikan beliau ketika pidato pertama pasca pelantikan presiden kemarin. Jadi kalau seumpamanya pejabat di atasnya itu sudah melakukan korupsi, itu pasti turun sampai ke bawah-bawahnya. Nah, pada hari ini beliau kan sangat bersemangat begitu. Dan satu sisi juga kita lihat pada kabinet hari ini banyak sekali unsur-unsur militer maupun dari Polri yang masuk dalam kabinet beliau. Termasuk juga kita lihat Kepala BIN hari ini dari mantan Wakil Menteri Pertahanan beliau kemarin. Nah, ini kan menjadi menarik ketika ada ketakutan bagi orang-orang di daerah. Jadi saya melihatnya sudut pandangnya ini adalah kalau seumpamanya nanti Pak Prabowo memang sangat tegas mengambil keputusan dan kebijakan, seumpamanya nanti ada dalam kabinet ataupun kepala badan non-kementerian yang melakukan penyelewengan dan itu dihukum, ini kan menjadi contoh untuk di daerah. Jadi rekan-rekan kita yang di daerah ini, mulai dari aparatur sipil negara yang di tingkat desa, kelurahan, hingga di tingkat kementerian, ini kan pasti menjadi terbayang-bayang gitu. Seperti pada zaman sebelum reformasi, kita lihat bahwa di daerah-daerah itu kan orang sangat takut melakukan korupsi. Karena ada tekanan, ada pressure di situ. Jadi ada semacam ancaman yang memang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah jika berani macam-macam, begini nanti konsekuensinya. Nah, ini kan perlu juga sebenarnya dilakukan. Sehingga rekan-rekan kita yang bekerja di pemerintahan hari ini, itu tidak asal-asalan lagi. Khususnya dalam membuat penggunaan anggaran yang ada di daerah pada hari ini, membuat pelaporan, dan juga ini mesti mengarah kepada KPK yang harus diperkuat ya. Kita lihat janji Pilpres kemarin juga ingin memperkuat KPK. Maka kita lihat nanti bagaimana peran KPK sejauh ini. Karena kita kan belum masuk ke ranah itu ya. Dari beberapa hari pasca pelantikan ini kita belum mendengar bagaimana teknis Prabowo terkait KPK, karena kita baru melihat banyak pelantikan, Pak. Jadi banyak pelantikan kepala badan, banyak pelantikan wakil menteri ya. Ini wakil menteri sangat banyak sekali ya, yang mungkin akan mengurangi beban menteri agar tidak berpikir sendiri. Dan juga nanti kita lihat dari Polri khususnya, ini yang sangat menarik saya pikir, bahwa ada tim dan satgas khusus pemberantasan korupsi dari Polri. Apakah ini menjadi saingan KPK atau menjadi pembantu KPK? Nah, kita kan melihat bagaimana kebijakannya tumpang tindih nanti. Bagaimana KPK itu bisa bekerja dan bagaimana Polri untuk bekerja, bagaimana penerapan dan pembagian tugasnya. Nah, itu yang kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan. Kita akan menunggu dari kebijakan Prabowo sendiri bagaimana. Nah, mungkinan sejauh ini terkait kebijakan kita belum bisa berbicara banyak, karena kita kan pasti menunggu dulu nih bagaimana rencana Prabowo. Tapi kalau dari semangatnya ya kita lihat ya sangat semangat ya kalau dalam pembahasannya begitu. Baik, mungkin apakah nanti akan ada kolaborasi lebih lanjut seperti itu ya, karena tadi terkait dengan aturan dan lain-lain. Nah, ini ketika tadi di awal Pak Slamet membahas begitu banyak sebenarnya aturan dan lain implementasi dan lebih lanjut. Mungkin tadi tidak terbahas secara dalam, tapi ketika kita melihat segmented dan lain-lain, apakah memang undang-undang tersebut diciptakan untuk memudahkan penegakan hukum, ataukah sebenarnya ada undang-undang yang ketika kita lihat undang-undang ini menyatakan ini bisa dinyatakan sebagai tindakan korupsi, tapi yang ini malah melemahkan. Nah, ini seperti apa sebenarnya kebijakannya, Pak? Iya. Saya sebenarnya berharap betul ya dengan pernyataan Pak Prabowo nih, Pak Presiden, terkait dengan dia akan mengingatkan kepada pembantunya untuk tidak ya korupsi uang APBN, berarti kalau dari APBD itu diingatkan. Mudah-mudahan ini tidak hanya janji seorang presiden atau janji politik belaka, tapi bisa diimplementasikan. Nah, yang satu ingin saya tunggu adalah terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang pada zaman sebelumnya itu
ya boleh dikatakan melemahkan. Karena ambil contoh saja, KPK itu sekarang kan berada di ranah eksekutif, jadi tidak independen lagi. Nah, apakah ini karena lahir Undang-Undang tahun 19 ya? Jadi kalau undang-undangnya tidak revisi, berarti independensi KPK tidak ada, karena dia ranahnya ranah eksekutif. Pegawainya saja sudah pegawai ASN. Ini, nah kita berharap nanti Pak Prabowo, teman-teman DPR, berani nggak cukup ada kehendak tidak untuk merevisi undang-undang KPK yang sejatinya melemahkan tadi. Nah, yang saya singgung di awal, semakin banyak atau luas kewenangan dan kekuasaan, ada kecenderungan sebetulnya ada potensi tindak pidana korupsinya menjadi lebih absolut. Nah, dengan bertambahnya kementerian dan wakilnya juga tentu ini akan menambah beban anggaran yang pasti, meskipun mungkin jumlah anggaran tidak sebesar satu kementerian setelah dibagi, tapi potensinya tetap akan lebih besar, termasuk untuk kebutuhan yang sifatnya teknis administrasi. Nah, kita seringkali tadi tidak ada niat, tidak ada kesempatan, tapi bisa jadi karena tekanan, bisa jadi karena kreativitas tadi, bisa terjebak kepada tindak pidana korupsi tadi. Nah, kembali lagi, kembali ke figur, sebetulnya saya dari dulu sangat sederhana. Kalau pilih pemimpin, lihat saja rekam jejaknya, bukan pernyataannya yang boleh jadi itu janji ya. Karena kalau ini dampak dari korupsi yang saya lihat dari sisi ekonomi misalnya, sudah sisi ekonomi pasti pertumbuhan melambat, kemiskinan meskipun datanya menarik tapi ada kecenderungan menurun, kemudian Gini rasio makin timpang, investasi menurun, itu dampak ekonomi. Dan ini langsung kita merasakan sekarang nih, daya beli rendah dan sebagainya. Nah, dampak sosialnya misalnya kita kurang yakin, kurang percaya dengan pemimpin kita. Di level lokal, daerah kecil, kita lihat sepak terjangnya pemimpin daerah. Dan itu bukan dirasakan lagi, karena sekarang sudah zaman teknologi, jejak digital bisa dilihat. Seorang pemimpin di daerah yang sepak terjang bisa dilihat, direkam. Nah, secara politik dampaknya sekarang kita mendapatkan pemimpin politik yang ada yang karbitan, instan, ada yang hanya dengan uangnya bisa jadi kepala daerah atau pemimpin di daerah. Nah, jadi miskin dengan rekam jejak yang baik, rekam jejak yang menunjukkan dia seorang yang jujur dan sebagainya. Jadi saya selalu berapriori, kalaupun gaji ditambah besar, tapi kalau masih seperti ini ya kondisinya, itu juga tidak bisa ngerem korupsi, tidak bisa. Jadi tadi kembali lagi tadi yang teorinya Donald dan David ditambah ya tadi pengawasan hati nurani. Baik, ini menarik ya Pak ya. Iya, karena kita sudah sederhana sekali nih, kita sudah dipasang CCTV, diawasi masyarakat, masih bisa kita mencari celah. Dan itu hanya dilakukan oleh orang tadi yang berpendidikan. Baik. Jadi ya data cukup meyakinkan bahwa mereka yang tindak pidana korupsi itu bukan orang yang tidak tahu hukum, bukan orang yang secara ekonomi juga susah. Kita lihat orang yang hidup di kelompok-kelompok marginal, tinggal di kota-kota, di pedesaan itu jauh lebih susah, tapi dia tidak berpikir korupsi. Ini menarik ya Pak. Kita tahan dulu ya Pak Slamet. Kita ke Mas Hanafi. Mas Hanafi, kita melihat bahwa saja memang banyak sekali aturan di Indonesia ini yang tadi juga sempat dibahas sama Mas Hanafi terkait dengan timpang tindih seperti itu. Ada beberapa aturan yang benarnya menguatkan bahwa posisi dari tindak pidana korupsi ini dapat ditindak lebih tegas daripada penindakan-penindakan sebelumnya. Tapi ada juga beberapa undang-undang yang akhirnya melemahkan dan ini sebenarnya seperti apa harusnya undang-undang itu? Ya, sebenarnya ini kan itulah sebenarnya adanya Omnibus Law kemarin gitu. Ketika penyatuan terkait dengan hukum agar tidak tumpang tindih disatukan. Jadi ada hukum yang terbaru itu membuat hukum yang lama itu tidak berlaku lagi dalam pasal-pasal tertentu. Nah, cuman permasalahannya pada hari ini kan tidak semua penegak hukum kita itu objektif dalam melihat dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Karena ada delik di situ. Dalam setiap
aduan hukum, ketika melakukan pembelaan di pengadilan, akan ada alasan-alasan tertentu yang bisa menjadikan mereka bebas secara hukum karena tidak memiliki bukti yang kuat. Itu makanya tim pencari fakta ataupun tim penegak hukum kita maupun yang semacam Komisi Pemberantasan Korupsi itu diperkuat melalui sistemnya gitu. Jadi dia memiliki akses dalam setiap pejabat publik. Makanya dari itu KPK ketika mensadap itu biasa saja. Dia bisa mensadap dan bisa memperkirakan di mana posisi orang. Makanya OTT yang terjadi beberapa waktu sebelumnya yang kita lihat mungkin kalau pada era-era sebelum revisi itu setiap bulan itu ada yang kena tangkap gitu, baik di daerah dan segala macam. Tapi dalam satu sisi yang lain, banyak juga yang berkomentar. Ini kan bicara komentar dari sudut pandang lain ya, perspektif lain kita lihat bahwa semakin banyak yang ditangkap dengan kasus-kasus yang sebenarnya bisa dilakukan pembinaan di awal, itu membuat banyak investor kita lari. Nah ini kan menjadi dua sudut pandang yang menurut kita sebagai masyarakat biasa ya, itu cukup bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena ini membingungkan dalam sisi pengambilan kebijakan bagi seorang pemimpin yang nantinya ingin memberantas korupsi. Karena satu sisi dia ingin membuat membuat terapi kepada para aparatur ataupun pejabat yang ada di bawah, tapi satu sisi juga membuat berita yang buruk bagi negaranya bahwa ini menjadi sarang koruptor. Nah ini makanya kemarin waktu perubahan-perubahan itu banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi. Kita sebagai masyarakat juga melihat ini sebagai dalam sudut pandang yang lain, bahwa ini kan ada apa begitu ketika penegakan hukum itu seperti dihalang-halangi. Nah ternyata pada hari ini kita lihat juga di Jaksa Agung banyak jaksa yang diikuti gitu kan oleh orang-orang tertentu, dan ini kan menjadi semacam semi perang terbuka terkait penegak hukum, penuntut hukum dengan orang pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ataupun pelaku kejahatan lainnya. Nah kita sebagai masyarakat, betul kata Pak Slamet tadi, perlu juga melihat ini sebagai hati nurani. Jadi ketika kita yang belum menjabat atau belum mendapat amanah, atau keluarga kita yang punya amanah, kita harus mengingatkan mereka untuk tegak lurus selalu pada konstitusi dan melaksanakan tugas dan fungsi. Maka Pak Prabowo itu harus membuat sistem. Jadi sistem yang dibangun oleh pemerintah hari ini harus membuat itu menjadi tertanam ke dalam diri sendiri. Makanya semangat nasionalisme itu sampai pada kita lihat kemarin beritanya itu akan ada wajib militer gitu kan, dilakukan oleh para menteri dan kepala badan di Gunung Tidar gitu, Lembah Akmil itu untuk pelatihan masalah kebangsaan. Nah ini kan menjadi menarik sebenarnya. Apakah ini sebatas seremonial untuk menunjukkan bahwa ini ada kekompakan dibangun, atau memang dalam rangka menanamkan Pancasila dan nasionalisme tadi? Karena saya yakin bagaimanapun tadi, seperti di desa yang kata Pak Slamet tadi, orang di desa tidak berpikir korupsi. Nah, mengapa orang berpendidikan dan orang yang sudah memiliki uang itu bisa korupsi? Ini kan harus kita lihat dalam sudut pandang apa dia. Ternyata gaya hidupnya kah? Atau ternyata ada faktor lain kah? Atau ada ancaman-ancaman terkait dia harus nyetor berapa kah? Nah ini yang makanya secara sistematis Pak Prabowo harus bisa membantu gitu, membantu dan membuat sistem yang kokoh sehingga tidak ada lagi ancaman-ancaman tadi. Seperti misalkan mantan Menteri Pertanian yang kena peras gitu kan, dia diperas dulu, akhirnya kena tangkap juga, sampai duit udah habis kena tangkap. Ini kan menjadi bahaya, baik penegak hukum pun bermasalah dan juga orang yang korupsi semakin bermasalah karena dia mencari uang untuk menebus tadi. Nah ini mungkin akan kita bahas nanti. Baik, ini menarik ya. Nanti kita akan tahan dulu ya Mas Hanafi dan juga Pak Slamet, bagaimana sebenarnya kita melihat langkah strategis. Apakah memang dari dua narasumber kita pada hari ini ada rekomendasi ataupun juga melihat strategi lebih lanjut seharusnya seperti apa langkah-langkah yang harusnya diterapkan oleh pemerintah baru. Ya momen juga gitu ya untuk hal yang baru, tentu ada hal-hal yang baru untuk membantu pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Tapi kita akan bahas usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi di era pemerintah yang baru. Tadi kita sudah berikan di segmen 1 dan segmen kedua begitu banyak catatan yang menjadi poin untuk pengembangan lebih lanjut. Dan sepertinya saudara kita sudah ada penelpon pertama kita di sore hari ini, kita akan angkat terlebih dulu. Halo, selamat sore.
Selamat sore, Hazet Akbar. Baik, ini dengan Pak Yudi di Telanai. Dari suaranya saya tidak asing. Ya. Baik, silakan Pak Yudi. Seperti biasa, Bung Hazet. Seperti Baik, biasa. Pak Yudi. Silakan Pak Harus Yudi. tanggapi semua. Ya, terima kasih Bung Hazet atas waktunya. Saya minta 60 detik aja Mbak Bung Hazet, jangan diputus ya. Iya, siap. Biar Silakan, nyambung Pak. ya. Kita masih ada waktu nih. Silakan, Pak. Pertama saya harus menyapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Selamat Sudaryo ya, yang lama belum tidak ketemu di layar kaca. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebagai Bapak. ya sebagai pengamat kebijakan publik, terus tegak lurus gitu. Yang kedua yang terhormat, ini agak langka, jarang terjadi di TVRI, Pak Zakli. Ya, Pak. Dari Akademi Hunja, mudah-mudahan rutin ke TVRI hingga kita bisa terus berdialog. Alhamdulillah tanggal 22 kemarin 20 ya. Iya, Pak. Kita sudah punya presiden baru, Bapak Prabowo, berbasis militerisasi, Gibran milenial yang dianggap bisa mampu untuk merubah negara kita menjadi negara maju. Sesuai dengan visinya Indonesia Emas, bonus demografi 2045. Itu yang paling penting endingnya. Dalam pidato pertamanya ya berapi-api, memang militer itu berapi-api, harus ada swasembada pangan dunia 4-5 tahun ke depan, ada swasembada energi, hilirisasi sumber daya manusia, koperasi, termasuk korupsi. Cuman tidak pernah kita dengar kan, apakah ada mau memberantas kemiskinan yang masih banyak, pengangguran milenial yang masih banyak, yang di depan mata Pak Sudaryo. Orang mau menjual barangnya tidak laku, orang mau beli, daya belinya rendah. Tidak ada itu yang kita dengar. Jangka panjang itu kan, aduh. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa 11-12 kepemimpinan ini. Jadi artinya bukanlah merubah kepemimpinan, tapi merubah kekuasaan. Ini kenyataan, bukannya saya bohong. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Nah, kembali kepada korupsi. Ya kan, akan kita berantas korupsi dengan gaya gemoynya kan. Sampai kebocoran kita sampai 30% dari APBN yang 3.000 triliun lebih itu. Bayangkan itu 30%. Dia tahu itu. Nah, dalam konteks korupsi, dia juga tahu. Semua tahu. IPMI, indeks daripada persepsi korupsi Indonesia ini, turun kelasnya 10 tahun pemilihan Jokowi ini. Nah kan kalau sebelum Firly Bahuri itu 10 tahun sebelumnya lah, bukan Jokowi itu kan dia independen tuh undang-undangnya. Jadi tidak berani orang mengintervensi dia, tinggal banyak sekali, bukan ratusan lagi yang ditangkap. Nah setelah Firly Bahuri, bahkan yang menangkap korupsi itu dia tangkap semua lembaganya. Coba bayangkan, tinggal turunlah dia merosot itu dari 38 menjadi 34 sama dia. Bahkan akan merosot lagi. Kalau dari 185 negara ya dari 115 skornya. Baik. Jadi sangat anjlok. Jadi justru itu dia mempunyai sebab akibat itu. Jadi pertama, ini kan sudah lama itu tunggu rakyat. Ada apa sebenarnya undang-undang perampasan aset itu? Makanya orang-orang korupsi yang di tingkat elit itu, dia mau cepat-cepat sidang. Tidak lama-lama dia di sidang, karena asetnya tidak dirampas. Sebab kalau lama di sidang, dia paling kena 3,5 tahun. Aset masih banyak, kata Pak Sudaryo. Kan tidak tegas Prabowo ini berarti. Kalau terjadi tidak independen lagi, ya kayak gini lah, tambah berambah. Nah, rumus berikutnya, ada rumus pidana itu N plus K sama dengan C. Tadi Pak Sudaryo sudah sebutkan. Orang ada niat atau tidak ada niat di rumah pegawai itu, di kantor ada kesempatan atau tidak ada kesempatan terjadi crime. Misalnya
apa namanya tuh Pak AZ dari kantor tidak ada niat, terbuka kesempatan untuk korupsi, apalagi berjemaah terjadi crime, kejahatan, maka sangat amat sangat terbaik itu kesempatan untuk tutup. Bagaimana? Baik. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Sepertinya terputus. Mohon maaf Pak Yudi. Ini sangat-sangat luar biasa Pak Yudi memberikan masukan dan juga bagaimana melihat situasi saat ini Pak Yudi ya. Dan juga melihat apakah memang PR tersebut akan terus dikembangkan lebih lanjut agar tetap menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti itu. Apakah ada respon yang disampaikan Pak Slamet? Iya, kan kalau di lingkup korupsi ada aspek pencegahan, ada aspek penindakan dan penegakan hukum. Yang sekarang kita harapkan di tas tipikornya Polri ya, itu kan ada 3 tadi ya, dan sebagian masyarakat mungkin agak ya kinerja kepolisian kan tindak pidananya kepada teman-teman yang pelaksana, tapi kepada pimpinan top manajemen belum ada. Beda dengan Jaksa Agung, Menteri bisa tapi polisi belum. Ini menarik. Nah di tingkat pencegahan upayanya kan sebetulnya kita ingin membangun generasi, kalau mohon maaf kalau yang sudah generasi sekarang agak payah banget, tapi generasi berikutnya mudah-mudahan menjadi anak-anak bangsa yang memang tidak berpikir korup. Nah itu dari sisi pendidikan. Nah sekarang pengawasan oleh kelompok masyarakat, oleh LSM, oleh perguruan tinggi juga bisa dilakukan secara masif sebetulnya, meskipun itu juga seringkali bisa jadi bumerang karena tadi aspek penegakannya juga kadang-kadang tidak fairness. Untuk kasus yang sama kadang-kadang putusannya beda. Nah, padahal kasusnya sama, tapi oleh hakim yang lain putusnya bisa beda. Ini kan menarik. Belum lagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam jumlah yang besar justru kadang-kadang lebih sulit ya disentuh dibanding yang kecil-kecil. Itu yang tadi, yang kecil-kecil yang boleh jadi tidak bisa menghadapi tekanan, tidak bisa menghadapi godaan dan sebagainya. Nah, dari sisi itu maka saya berharap betul nih, karena kepemimpinan yang sekarang tadi, kepemimpinan yang melanjutkan, mudah-mudahan bukan melanjutkan korupsinya. Nah, paling tidak kita awali dari berani enggak kita merevisi undang-undang korupsinya dulu. Nah, kalau masih undang-undang yang seperti yang lama ini, sulit karena itu masih ranah eksekutif. Yang kedua, ya terlambat banget enggak, tapi menurut saya yang saya bilang tadi, jadi pimpinan personil yang kita angkat, kita tugaskan punya rekam jejak bagus enggak. Jadi kalau punya rekam jejak yang tidak bagus, ya artinya melakukan tindakan yang tidak etis atau tindakan yang melanggar hukum, mestinya jangan dipilih. Kalaupun dia berilmu, tapi adabnya tadi karena sudah tahu tidak jujur masih dipilih karena kedekatan, karena dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kita belum bisa. Jadi masih ya bahasa kita masih tebang pilih, masih ya seperti itu. Jadi ini menurut saya PR ke depan. Jadi dalam 3 bulan, bahkan beberapa wakil menteri ditanya 3 bulan ke depan, nanti dulu kita koordinasi dengan Pak Menterinya. Ini kan menggambarkan bahwa konsep saja menurut saya ya memang dikoordinasikan dengan menteri, tapi berarti konsep saja dia belum memiliki. Jadi masih ya terima kasih dipilih, tapi apa yang harus dilakukan nanti koordinasi. Nah ini menurut saya cukup cukup mengganggu karena apa? Jangan-jangan ada persoalan-persoalan lama yang sebetulnya dia tidak layak. Sekarang dengan jejak digital, dengan teknologi yang canggih, orang tahu apa yang diucapkan 10 tahun yang lalu terekam. Jadi kalau dia pernah berbohong ya, kan itu menarik sekali. Ketua umum partai besar, dia bilang tidak apa melanggar asal tidak ketahuan. Itu kan, itu tidak mencerminkan
menurut saya pemimpin yang jujur sebetulnya. Baik. Tapi masih dipilih, ya silakan saja. Jadi ini memang kembali lagi ke masyarakat ya Pak ya, sudah ada, silakan melihat rekam jejaknya, kemudian apa saja langkah strategi ke depannya. Dalam waktu dekat memang ada catatan seperti itu ya Pak ya, bahwa menteri-menteri pun juga masih dalam proses mengkonsep seperti itu ya Pak. Nah, kita ke Mas Hanafi. Mas Hanafi menanggapi tadi respon dari Pak Yudi, kemudian kalau Mas Hanafi melihat rekomendasi kemudian untuk 100 hari ke depan ini seperti apa? Ya, tanggapan dari Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Yudi sudah memberikan tanggapan. Itu kalau saya melihat sebagai bentuk tanggapan dari masyarakat yang sangat peduli. Jadi Pak Yudi ini sangat peduli kepada bangsa ini begitu kan. Termasuk dengan mengkritik bagaimana proses yang terjadi pada hari ini ternyata tidak mencerminkan perubahan yang nyata. Nah, saya berangkat dari 100 hari kerja dulu. Karena kalau kita berbicara baru 3 hari kerja, memang kita tidak bisa mengukur secara langsung seperti apa sebenarnya komitmen dan aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintahan baru pada kabinet merah putih pada hari ini yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Nah, kita lihat dulu nanti setelah ini seperti apa upaya dalam mencegah ya, karena seperti Pak Yudi bilang tadi kan, kita bicara menghilangkan kesempatan. Jadi memang setiap orang itu tidak berencana, tapi karena kesempatan itu muncul di depan mata, maka itulah yang terjadi. Hal-hal buruk itu terjadi karena ketidaksengajaan yang kemudian muncul dan menggodanya. Maka dari itu kita mesti menutup itu. Pak Prabowo hari ini kita harapkan ya membuat kebijakan bagaimana agar para menteri, wakil menteri dan kepala badan hingga pejabat dari atas sampai bawah itu tertutup kesempatannya. Apakah itu nanti kita lihat secara pelaporan keuangannya, nanti kita lihat lebih detail, karena saya baca hari ini berita bahwa Kementerian Keuangan itu tidak langsung di bawah Kemenko lagi, tidak langsung di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden secara alur koordinasi. Artinya kan Pak Prabowo bersama tim khususnya yang baru dilantik kemarin ingin melihat langsung bagaimana sebenarnya pergerakan APBN ya terkait dengan bocor sampai 30% tadi kemana larinya. Karena saya yakin setiap politisi yang mengatakan itu, mereka pasti mendapatkan informasi yang pasti. Tapi kan kita tidak tahu nih pelakunya siapa gitu kan waktu itu. Kalaupun tahu pelakunya, maka pelaku itu harus dibuktikan dulu. Nah, itu yang sebenarnya kita menjadi tantangan pada hari ini dalam pembuktian hukum. Kalau seumpamanya kita tahu bahwa dia itu memang orang jahat, tapi tidak memiliki bukti konkret, nah ini kan menjadi permasalahan juga. Bahwa kita perlu waktu untuk menjebaknya. Maka kita berikan kepada pemerintahan baru 100 hari kerja pada hari ini, seberapa yakin ya mereka dalam upaya memberantas korupsi. Karena bagaimanapun ya di dunia ini dalam setiap circle pertemanan maupun ya kelompok pasti ada permasalahan-permasalahan, baik orang baik dan orang jahat. Nah, kita lihat nanti bagaimana upaya Pak Prabowo ya. Baik, ya menarik sekali ya. Kita sudah melihat bagaimana untuk saat ini memang baru 3 hari atau 2 hari ya, tepat pada tanggal ini 2 hari, bagaimana pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran ini masih menjadi catatan juga dari pengamat dan juga baik dari politisi dan juga pengamat hukum. Bagaimana nanti ada kebijakan-kebijakan yang menekan angka munculnya korupsi di masa yang akan datang. Kita tahan dulu ya, Pak Slamet dan juga Mas Hanafi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita terkait dengan tema kita hari ini adalah bagaimana pemberantasan korupsi di pemerintahan yang baru. Pertama saya akan persilakan Pak Slamet, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi memberantas korupsi itu memberantas ketidakadilan, kesenangan, ketidakjujuran ya, memberantas kebohongan. Itu tentu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain memimpin kita, tapi mulailah dari diri kita sendiri, dan mudah-mudahan pemerintahan ke depan itu memulainya juga dari masing-masing pemimpin bersikap jujur, tidak perlu pengawasan dengan CCTV, tidak perlu pengawasan oleh masyarakat, tapi cukup dengan hati nurani dan keyakinan dengan Tuhannya. Saya kira ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai maka akan seperti ini terus. Jadi memberantas korupsi tentu kita ingin melakukan satu kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi kita yang akan datang.
mungkin 1, 2, 3 generasi. Baik, berarti memang harus memotong rantainya ya Pak ya. Baik, Mas Hanafi, silakan Mas Hanafi. Baik, selamat sore pemirsa. Jadi kalau kita perhatikan, setiap hal buruk itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Tugas kita sebagai orang yang memiliki hati nurani, seperti kata Pak Slamet tadi, tentu harus memberantas keburukan-keburukan tadi. Mulai dari diri sendiri dengan mengurangi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, mengingatkan rekan-rekan kita, keluarga-keluarga kita, dan termasuk pada November akan datang, kita akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Silakan kepada Bapak Ibu, pilihlah pemimpin yang amanah. Ya. Track record para pemimpin yang bebas dari korupsi itu mesti kita perhatikan dengan seksama, agar kita tidak lagi memilih orang-orang yang salah untuk menduduki jabatan di pemerintah. Maka sebenarnya solusi dari saya adalah bagaimana kita bisa memulai pada demokrasi ini sendiri, dimulai dengan pilkada besok. Terima kasih. Sekian. Terima kasih banyak Mas Hanafi dan juga Pak Slamet yang sudah hadir pada hari ini dan juga membahas tema kita yang begitu menarik terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan yang baru. Dan tadi menjadi catatan penting adalah unsur yang harus terlibat tidak hanya dari unsur pemerintah, tetapi seluruh elemen dari masyarakat juga bisa menyumbangkan mata untuk melihat bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan. Kemudian ada yang paling penting adalah nilai kejujuran tadi ya Pak Slamet, dan juga keinginan untuk memutus rantai setan yang terus melingkar dan akhirnya ini bisa meregulasi dan kembali memutus rantai-rantai ini ke depannya tidak terjadi dan korupsi di Indonesia semakin decrease atau semakin menurun. Saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.